Stop perundungan di sekolah. Oleh Sabto Budi Hendro Tanoyo. Pengertian perundungan. Perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Komponen perundungan. 1. Kekuatan yang tidak seimbang, power imbalance. Ketika ada ketidakseimbangan kekuatan, sulit bagi target untuk mempertahankan dirinya terhadap serangan pelaku. Perbedaan kekuatan ini bisa secara fisik atau psikologis. Misalnya, dalam kasus-kasus ketidakseimbangan fisik, pelaku bullying mungkin lebih tua, lebih besar, atau lebih kuat. Atau, mungkin ada geng pengganggu yang menargetkan korban. Sementara itu, ketidakseimbangan psikologis lebih sulit untuk dibedakan, tetapi contohnya termasuk memiliki status sosial yang lebih tinggi, cerewet, atau lebih banyak pengaruh di sekolah. Akibat dari ketidakseimbangan kekuatan membuat target intimidasi terasa lemah, tertindas, terancam, dan rentan diserang. 2. Sesuatu yang berulang, repetitive actions. Biasanya, bullying bukanlah tindakan kejam atau perilaku kasar. Sebaliknya, itu biasanya berkelanjutan dan terus-menerus diulang. Pengganggu sering menargetkan korban mereka beberapa kali. 3. Tindakan yang disengaja, intentional actions. Aspek lain yang membedakan pelaku bullying dari perilaku jahat atau kasar lainnya adalah pelaku bullying bermaksud untuk melukai target. Pengganggu melecehkan orang lain dengan sengaja. Jenis perundungan. Ada 3 jenis perundungan. 1. Perundungan verbal, adalah mengatakan atau menulis hal-hal yang jahat, melukai perasaan orang lain. Perundungan verbal meliputi, menyindir, mengejek, mengata-ngatai, menghina, komentar seksual yang tidak pantas, mencela, ancaman untuk menyakiti. 2. Perundungan sosial, perundungan ini dapat berbentuk intimidasi relasional, melibatkan menyakiti reputasi atau hubungan sosial seseorang. Perundungan sosial meliputi, meninggalkan seseorang dengan sengaja, memberitahu orang lain supaya tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan gosip, mempermalukan orang lain di depan umum. 3. Perundungan fisik, perundungan ini memiliki bentuk menyakiti tubuh seseorang atau merusak harta benda orang lain. Perundungan fisik meliputi, memukul, menendang, mencubit, meludahi, menjegal, mendorong, mengambil atau merusak barang orang lain, menunjukkan gerakan tangan yang kasar, tidak sopan. Kapan dan di mana terjadi perundungan? Perundungan dapat terjadi di tempat bermain, di lingkungan sekitar rumah, atau di internet. Terdapat beberapa bentuk peran dalam proses perundungan. Seseorang dapat berperan sebagai pelaku, korban, atau menjadi pihak yang menyaksikan terjadinya perundungan. Peran dalam perundungan. Terkadang seseorang memerankan beberapa peran sekaligus dalam perundungan. Di satu tempat orang tersebut menjadi korban perundungan namun di tempat lain. Bisa saja orang yang sama menjadi pelaku perundungan atau menjadi orang yang menyaksikan langsung tindakan perundungan dilakukan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perundungan. Orang ini terlibat langsung dalam perilaku perundungan. Ada banyak faktor yang mungkin berkontribusi pada keterlibatan mereka dalam perilaku tersebut. Seringkali, mereka sebenarnya membutuhkan dukungan untuk mengubah perilaku mereka dan mengatasi permasalahan mereka yang mungkin menjadi penyebab mereka melakukan perundungan. Pihak yang menerima perilaku perundungan. Pihak ini menjadi sasaran perilaku perundungan. Ada karakter tertentu yang membuat seseorang lebih berisiko menjadi pihak yang menerima perilaku perundungan. Saat seseorang tidak terlibat langsung dalam perundungan, mereka bisa saja memiliki kontribusi dalam mendorong tindakan perundungan.
Menyaksikan perilaku perundungan dapat mempengaruhi seseorang, sehingga menjadi penting bagi kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan saat melihat perilaku perundungan terjadi di depan kita. Pihak yang membantu perundungan, pihak ini tidak memulai atau memimpin tindakan bullying, namun mereka berperan sebagai asisten pihak yang melakukan perundungan. Pihak ini dapat mendorong pihak lain untuk melakukan perundungan atau bahkan dapat menjadi pelaku langsung. Pihak yang memperkuat perundungan, pihak ini tidak terlibat langsung dalam tindakan perundungan namun mereka menjadi penonton. Kadang-kadang mereka tertawa atau memberikan dukungan kepada pihak yang melakukan perundungan. Hal ini akan mendorong tindakan perundungan akan semakin kuat. Pihak luar, pihak ini terpisah dari situasi perundungan. Pihak ini tidak mendorong namun juga tidak mencegah perundungan terjadi. Pihak ini hanya melihat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi namun tidak memberikan respon yang mendukung salah satu pihak. Namun demikian, menjadi penonton akan mendorong perilaku perundungan terus berlangsung. Pihak ini adalah pihak yang memiliki potensi untuk membantu, namun mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pihak yang menentang perundungan, pihak ini secara aktif memberikan dukungan kepada pihak yang menerima perilaku perundungan dan bahkan dapat membela saat perilaku perundungan terjadi. Mitos dan fakta perundungan. Mitos dan fakta ini bisa menjadi titik diskusi yang bagus untuk meningkatkan kesadaran perundungan terhadap anak-anak dan remaja. Mitosnya perundungan itu keren, faktanya menjadi perundung akan bikin kamu terlihat buruk bagi pandangan orang lain. Mitosnya, perundungan bisa mempererat hubungan pertemanan, tetapi faktanya, ketika kamu merundung temanmu, dia bisa saja tersinggung dan justru akan menjauh. Mitosnya, menjadi bystander, orang yang melihat perundungan tapi tidak melakukan apapun, itu wajar. Faktanya, dengan menjadi bystander berarti kamu mendukung perundungan terjadi terus-menerus. Hal ini masih sering sekali terjadi di lingkungan sekitar. Mitosnya, perundungan memperkuat mental. Faktanya, perundungan hanya menimbulkan dampak negatif dari mental seseorang. Mitosnya, perundungan bisa menjadi proses pelestarian tradisi. Faktanya, perundungan adalah tradisi negatif dan dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman harus dihentikan. Ciptakan tradisi yang positif. Dokumentasi kegiatan. Umpan balik. Refleksi. Apakah di sekolah saya masih ada perundungan? Tidak dipungkiri, di sekolah masih saja ada perundungan meskipun tingkatnya kecil. Peran saya harus memberikan pengertian, agar menjauhi perundungan, dan selalu menjauhi perilaku yang tidak baik. Hal yang akan saya lakukan kemudian adalah, saya akan belajar lagi, agar bisa lebih menangani perundungan, dan bisa mencegah terjadinya perundungan di sekolah. Demikian aksi nyata stop perundungan di sekolah, terima kasih. Sampai jumpa.